Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengembun dengan armor leluhur Hongmeng. Dengan kondensasi armor leluhur Hongmeng, Tan Yun yang bisa menghancurkan artefak kaisar leluhur berkualitas tinggi dengan satu pukulan, meningkatkan kekuatannya secara eksponensial, dan bisa menghancurkan artefak leluhur berkualitas tinggi dengan satu pukulan. Kalahkan aku sampai mati, hahaha, kalau begitu kamu sebaiknya mencoba, ucap Duan Sheng. Duan Sheng yang menyerang Tan Yun, berkata dengan tawa yin, dengan niat membunuh di matanya, dia terbang ke udara, dan kaki kanannya yang telah berubah menjadi tiang berwarna darah, penuh darah Sheng, napasnya meningkat tajam, dan dia menendang keluar ke arah dada Tan Yun. Saat Duan Sheng menendang kaki kanannya, jurang gelap seperti parit muncul di kehampaan, memanjang menuju kehampaan yang tak berujung. Cukup untuk melihat bahwa kekuatan satu tendangan sangat kuat. Aum! Tan Yun yang telah memadatkan baju besi leluhur Hongmeng, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, mengangkat tinju kanannya dengan hanya tulang yang tersisa, dan membanting kaki kanan Duan Sheng dengan seluruh kekuatannya. Melihat adegan ini, Yu Yunxi dan Miao Qingqing patah hati, takut tinju kanan Tan Yun akan hancur. Di mata semua orang yang menyaksikan konfrontasi antara Tan Yun dan Duan Sheng yang berada di alam Tao tingkat 9 dan melakukan teknik pemurnian tubuh kristal darah, salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh utama di dunia Gaozu. Jika dia mengundurkan diri, Tan Yun akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa teknik penyempurnaan tubuh abadi yang pertama dari 36 teknik penyempurnaan tubuh besar, adalah tubuh hegemoni Hongmeng yang gunakan oleh Tan Yun. Dengan kata lain, tubuh hegemoni Hongmeng Tan Yun adalah yang pertama dari 36 teknik pemurnian tubuh utama. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang hadir merasakan kekuatan tubuh Tan Yun. Dalam sorotan, Tan Yun meninju bagian tengah kaki kanan Duan Sheng, tetapi ketika dia melihat tubuh Tan Yun terguncang, kakinya tergelincir 100 kaki dengan kecepatan yang sangat tinggi sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Centang, centang, lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, darah menetes ke bawah panggung di sepanjang tulang tangan kanannya, memercikkan bunga darah satu demi satu. Ada apa, kamu benar-benar menyakitiku, ucap Duan Sheng. Dengan keterkejutan yang luar biasa, Duan Sheng dihempaskan ribuan kaki oleh Tan Yun. Setelah mendarat di udara, kaki kanannya bergetar hebat, tetapi retaknya muncul di kaki kanannya, berubah menjadi tiang berwarna darah. Jejak darah merembes dari celah dan menodai meja merah. Melihat adegan ini, kerumunan berseru satu demi satu. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Apakah saya bingung? Xiao Zhang sedikit lebih baik daripada Duan Sheng dengan tubuh fisiknya. Ini luar biasa. Saya tahu bahwa Duan Sheng menggunakan teknik pemurnian tubuh kristal darah. Teknik pemurnian tubuh macam apa yang telah dipraktikkan Xiao Zhang, kekuatan fisiknya lebih kuat dari Duan Sheng. Ketika orang-orang menonton pertempuran membicarakannya, Kaisar Agung Shizu memandang Tan Yun di kursi menara dewa dan bingung. Kaisar Agung Shizu memandang Helian Mengde ke samping, apakah mungkin untuk melihat teknik pemurnian tubuh seperti apa yang dilakukan Xiao Zhang, tampaknya tidak seperti salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh utama, ucap Kaisar Agung Shizu. Bawahan menduga bahwa kemungkinan besar Xiao Zhang dilahirkan dengan kekuatan suci, dan dia telah berlatih semacam teknik pemurnian tubuh sebelum dia melawan Duan Sheng yang tengah lebih unggul. Xiao Zhang sangat sulit untuk mengalahkan Duan Sheng, lagi pula, dia hanya alam suci leluhur tingkat pertama, dan Duan Sheng adalah alam Tao tingkat 9. Casting adalah momen terkuatnya, ucap Helian Mengde. Saat suara Helian Mengde baru saja jatuh, dan teriakan yang dalam bergema di langit, Xiao Zhang, tunggu aku. Transformasi kristal darah, ucap Duan Sheng. Pada tahap pertempuran ke-36, Duan Sheng melakukan transformasi kristal darah, dan tubuhnya yang kekar meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, dan ukuran tubuh tiba-tiba melonjak ke ukuran raksasa. Yang mengejutkan adalah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kristal darah besar, dan setiap kristal darah memancarkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang-bintang dengan tinjunya dan sungai-sungai dengan kakinya.
Hanya nafas dari tubuhnya yang seperti gunung membuat seluruh platform pertempuran nomor 36 kosong dan ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Hahaha, Duan Sheng menatap Tan Yun yang seperti semut di bawah, dan menyeringai, semut di lapisan pertama alam suci leluhur, apa yang kamu lakukan untuk bersaing denganku, ucap Duan Sheng mencibir dan mengangkat kanannya yang besar dengan kakinya, dia tiba-tiba menginjak ke arah kepala Tan Yun, seolah-olah dia ingin menginjak Tan Yun sampai mati. Jika saya seekor semut, maka Anda bahkan tidak sebaik semut, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun dingin, dan dia menggunakan langkah-langkah Hongmeng untuk tiba-tiba mundur. Boom! Setelah Duan Sheng menginjak udara, seluruh medan perang bergetar. Wah, kecepatannya bagus, biarkan aku melihat berapa kaki kamu bisa menghindariku, ucap Duan Sheng tiba-tiba mengambil langkah, kecepatannya meningkat tajam, dan dia ingin menginjak Tan Yun lagi. Setelah Tan Yun berhasil melarikan diri, niat membunuh di mata bintang itu mengamuk, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat Duan Sheng merasa merinding. Tapi itu Tan Yun yang awalnya sekecil semut di depan Duan Sheng, dan tubuhnya meningkat pesat, dalam sekejap, dia melampaui Duan Sheng dan tidak berhenti sampai 80.000 kaki. Di hadapan tubuh 80.000 kaki Tan Yun, semua orang terkejut, tetapi tidak terkejut sama sekali, karena di alam leluhur tertinggi, ada banyak dewa yang dapat berubah. Pada saat ini, Duan Sheng terlihat sangat kurus di depan Tan Yun. Sial, aku membuatmu gila, ucap Tan Yun mendengus dingin, kekuatan besar Hongmeng meletus dari tubuhnya, mengangkat kakinya yang besar, dan menginjak Duan Sheng. Kecepatannya sangat cepat, pada jarak yang begitu pendek, Duan Sheng tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa begitu dia menghindar, tetapi dia tidak menghindar pada akhirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya pukulan penuh. Memikirkan hal ini, mata raksasa Duan Sheng memancarkan bayangan, dan segera, dia berteriak, aku bertarung denganmu, ucap Duan Sheng. Saat tinju kanan Duan Sheng menghantam, pedang Taois berkualitas sangat tinggi muncul entah dari mana dan menusuk ke arah kaki Tan Yun. Pada saat ini, banyak orang merasa bahwa Duan Sheng tercela. Anda harus tahu bahwa Tan Yun hanya menggunakan teknik pemurnian tubuh, tidak menggunakan senjata apapun. Hal yang licik, aku merindukan Yin Laozi, kamu sedang bermimpi, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun mengungkapkan warna yang ganas, dan dia menginjak kaki kanannya di udara di atas meja. Boom! Dengan suara, meja bergetar hebat, dan Duan Sheng yang memegang pedang suci, terpental ribuan kaki dari meja. Bang! Kaki kiri Tan Yun yang siap meluncur, mengenai Duan Sheng seperti sedang menendang bola. Ah! Duan Sheng menjerit, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ditendang ke awan oleh Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang tingginya 80.000 meter, tiba-tiba naik ke langit, mengangkat tangan kanannya dengan hanya tulang yang tersisa, dan menamparkan kepala Duan Sheng dengan keras. Bang! Setelah Duan Sheng tertembak, Qiqiao berdarah, berteriak ngeri, tubuhnya berguling dan menabrak panggung. Wosh! Tan Yun melompat turun dari langit, dan kaki kanannya yang besar mengenai dada Duan Sheng. Kaca! Tidak! Dada Duan Sheng runtuh, tulang rusuknya benar-benar patah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Xiao Zhang, kasihanilah. Di kursi di bawah menara dewa, Tuan Kota Duan bangkit dan menatap Tan Yun memohon, lepaskan hidupnya, ucap Tuan Kota Duan. Lepaskan nyawa putramu, ucap Tan Yun menginjak kaki kanan Duan Sheng, tiba-tiba menoleh, memandang Tuan Kota Duan, dan berkata dengan sembunyi-sembunyi, jika aku bukan lawannya, maukah kamu menyelamatkan hidupku? Tuan Kota Duan, jangan bilang kamu bajingan, kamu tidak tahu bahwa anakmu diperintahkan oleh binatang buas untuk membunuhku. Anakmu, dia akan mati, ucap Tan Yun. Setelah beberapa saat, Tan Yun menginjak tengkorak Duan Sheng dengan tangan kaki kanannya. Tidak, bang! Kepala Duan Sheng meledak dengan keras, dan janinnya hancur. Pada saat ini, di 35 platform pertempuran lainnya, duel kedua belah pihak masih berlangsung. Di Dojo Tongtian, lebih dari 300 miliar orang menonton, dan setelah keheningan singkat, semburan suara pecah. Xiao Zhang benar-benar arogan. Ia, Tuan Kota Duan memohon belas kasihan, dia tetap bunuh anaknya. Namun, saya sedikit mengagumi Xiao Zhang, saya menemukan bahwa dia membunuh dengan tegas dan bukan orang yang ragu-ragu. Saya juga ditaklukkan oleh Xiao Zhang, bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan,
dia masih yang terbaik di dunia di hati saya. Oh, dia memiliki kemampuan lompatan katak yang mengerikan, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sementara lebih dari 300 miliar orang di Tongtian Daochang berbicara, di luar kota, di pegunungan yang luas, para dewa menyaksikan pertempuran melalui layar batu giok juga terbalik, ada suara gelombang mengerikan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat pertama alam suci leluhur, benar-benar membunuh Duan Sheng yang berada di alam Tao tingkat 9 dan yang juga mempraktikkan teknik pemurnian tubuh kristal darah. Mereka semua terkejut, karena itu menakjubkan. Di Tongtian Daochang, di lantai bawah, Tuan Kota Duan yang berada di kursinya, air mata keruh menggenang di matanya, dia dengan gemetar mengulurkan jari kurusnya dan menunjuk Tan Yun dengan marah, "Kamu anak anjing," ucap Tuan Kota Duan. Wosh! Tanpa menunggu Tuan Kota Duan selesai berbicara, Dao Qing menghilang dari udara tipis di kursi Shenlou, dan muncul di depan Tuan Kota Duan, dan menamparkan wajah lamanya dengan tamparan di wajah. "Zanger adalah murid dewa ini, apa yang baru saja kamu katakan?" ucap Dao Qing menyipitkan mata pada Tuan Kota Duan dan berkata dengan dingin. "Senior, tenang, junior salah," ucap Tuan Kota Duan yang ditampar wajahnya oleh Dao Qing Dazun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Dao Qing berkata tidak ada keraguan, "Kamu tidak baik kepada Zanger, bahkan jika kamu Tuan Kota, dewa ini masih akan membunuhmu." "Apakah kamu ingat?" ucap Dao Qing. Tuan Kota Duan menggigil ketakutan, giginya bergemeletuk. "Ingat, ingat," ucap Tuan Kota Duan. Dao Qing mendengus dingin, menatap Tan Yun yang tubuhnya telah kembali normal, dan berkata, "Zanger jangan takut, beritahu orang tua ini, siapa yang memerintahkan Duan Sheng untuk membunuhmu," ucap Dao Qing. Tan Yun menjabat tangan kanannya yang terluka, melirik ke arah bangunan, dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang junior, junior baik-baik saja, saya hanya mengatakannya dengan santai," ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa begitu dia mengatakan di depan begitu banyak orang bahwa dia diperintahkan oleh pangeran, Kaisar Agung Shizu pasti tidak akan membunuh pangeran. Mungkin, Kaisar Agung Shizu merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang salah dan karena itu menyimpan dendam yang tidak akan sepadan. "Siapa Dao Qing Dazun?" Dia melirik Shenlou dari Tan Yun, dan menebak bahwa Pangeran Yu Cheng lah yang berada di balik layar. Dao Qing Dazun mengerutkan kening, dan menatap Kaisar Shizu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi terbang ke Menara Dewa dan mendarat di kursi di samping Helian Mengde. Kaisar Agung Shizu memandang Tan Yun, matanya menunjukkan ekspresi persetujuan yang kuat, tetapi dia berkata lewat transmisi kepada Yu Cheng dengan suara dingin, "Cenger, apakah itu perintahmu?" ucap Kaisar Agung. "Lapor kepada Kaisar, bukan anak kecil ini," ucap Yu Cheng. "Lebih baik bukan kamu, jika tidak, ayah akan menghukummu dengan berat." Kaisar Agung Shizu berkata lagi, "Kamu harus ingat bahwa kamu adalah kaisar masa depan, kamu dapat melakukan hal-hal dengan kasar, tetapi kamu juga harus membedakan antara yang baik dan yang jahat," ucap Kaisar Agung Shizu. "Anak ini ingat ajaran ayah," ucap Yu Cheng. Setelah transmisi suara Yu Cheng, dia mengepalkan tinjunya perlahan, diam-diam berkata, Xiao Zhang, tunggu pangeran ini, cepat atau lambat, pangeran ini menginginkanmu dan Yu Yunxi Jalang ini semua mati," ucap Yu Cheng di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun tidak menonton duel orang lain, tetapi dikorbankan ke Aula Fang Sheng dan memasuki pemulihan cedera tangan kanannya. Di lantai 2 Aula Fang Sheng, di ruang pelatihan nomor 1, mata Tan Yun bersinar dingin, "Yu Cheng, segera, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Yu Yunyi dan Yu San," ucap Tan Yun. Sesaat kemudian, Ke Huang, Ke Gu, Zheng Rufeng, Situ Yu, Situ Kuan, Lu Chen, Liu Kongsheng, dan Liu Konglong mengalahkan lawan mereka tanpa cedera, terbang menuruni platform tinggi, dan berdiri berdampingan dengan Qi Kong. Pada tahap 36, Tan Yun melangkah keluar dari Aula Fang Sheng, dan luka di tangan kanannya telah pulih seperti sebelumnya. Menyingkirkan Aula Fang Sheng, Tan Yun menyapu panggung pertempuran dan mendarat di samping Lu Chen dan 9 lainnya. Lu Chen memandang Tan Yun ke samping, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xiao, penampilanmu benar-benar mengejutkan, aku mengagumimu," ucap Lu Chen. Tan Yun perlahan menoleh ke samping, melirik Lu Chen, dan berkata dengan ringan, "Tidak masalah apakah kamu mengagumiku atau tidak, yang penting adalah, aku adalah Xiao,
ucap Tan Yun. Haha, ini menarik, ucap Lu Chen. Mata Lu Chen berkilat malu. Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Lu Chen. Tan Yun tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk 9 orang di sampingnya, tapi dia ingat mata menghina 9 orang yang telah memandangnya sebelumnya. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi bintang. Babak kedua ronde kedua selesai. Di lantai atas, Helian Mengde menatap Tan Yun dan 37 orang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat karena bisa menonjol dari lebih dari 50 juta orang dan masuk ke 37 teratas, mari kita bertarung lagi besok," ucap Helian Mengde. Keesokan harinya, pada jam itu, setelah malam istirahat, ke-37 orang itu kembali ke kondisi puncaknya. Di lantai atas, Helian Mengde tampak serius, "Ayo maju, putaran ketiga 37 menjadi 19. Yang dapat nomor 19 yang dipilih oleh undian akan langsung maju," ucap Helian Mengde. Om, begitu suara Helian Mengde jatuh, ada 37 bola cahaya leluhur yang tergantung di depan 37 orang. Tan Yun menganggapnya enteng, dan ketika dia melihat angkanya, dia tidak bisa menahan tawa. Betul sekali, ini adalah 19, yang berarti bahwa Tan Yun dapat memasuki babak keempat tanpa konfrontasi di babak ketiga. Wah, ini keberuntunganmu, ucap Zheng Rufeng mencibir. Tan Yun melirik Zheng Rufeng dan mengabaikannya secara langsung. Diabaikan oleh seorang penjaga adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Zheng Rufeng sebelumnya. Hatinya terbakar amarah, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Wah, aku tidak peduli siapa gurumu, tetapi di hatiku, kamu adalah budak anjing. Hanya budak anjing sepertimu, kamu masih ingin terlibat dalam putri ketujuh, bajingan, itu juga layak," ucap Zheng Rufeng. Mendengar pihak lain memanggilnya budak anjing, wajah Tan Yun menjadi dingin, tetapi dia masih mengabaikan pihak lain. Tapi di dalam hati Tan Yun, Zheng Rufeng sudah dijatuhi hukuman mati. "Kamu bajingan, tunggu aku, jika kamu bertemu denganku, aku akan membunuhmu anjing," ucap Zheng Rufeng. Setelah transmisi suara Zheng Rufeng, dia melompat ke tahap kedua. Yang lain juga naik ke atas panggung. Di tahap pertempuran Tongtian, kedua sisi pertempuran tidak lain adalah saudara Ke Huang dan Ke Gu. Ke Huang tersenyum tak berdaya, "Saudara kedua, saudara tertua mengaku kalah," ucap Ke Huang. "Terima kasih saudara tertua," mata Ke Gu menunjukkan sentuhan rasa terima kasih, dan dia berkata, "Jangan khawatir saudara, wanita saya adalah wanita saudara laki-laki tertua juga. Saya memenangkan hadiah pertama, saya akan mendapatkan Yu Yunxi, dan kemudian saya akan menikmatinya bersama saudara tertua," ucap Ke Gu. Mendengar ini, Ke Huang memikirkan sosok menawan Yu Yunxi, perutnya panas, jakunnya berkedut, dan dia menelan ludahnya dan berkata, "Oke, hahaha, saudara laki-laki ini menantikan penampilanmu," ucap Ke Huang. Setelah berbicara, Ke Huang terbang dari panggung dan memasuki kerumunan menonton pertempuran. Dan selain Tan Yun, Ke Gu adalah orang pertama yang memasuki babak keempat. Pada tahap pertempuran ke-8, seorang pemuda dari alam kesempurnaan agung alam Tao, memegang tombak yang tajam, agresif menyerang Qigong yang berada di tingkat ke-6 alam Tao. Dari awal hingga akhir, Qigong mengelak dengan senyum arogan, tidak peduli seberapa keras pemuda itu mencoba yang terbaik, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut jubah Qigong. Pria muda itu menghentikan serangan, dan berdiri di udara, "Tuan Muda Qi, saya tahu bahwa saya bukan lawan Anda, tetapi saya masih ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan dan membiarkan saya mengalami kekuatan Anda," ucap pria muda itu. "Kamu mengatakan itu, maka aku akan memenuhimu," ucap Qigong. Saat suara Qigong jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Pada saat berikutnya, Tan Yun yang sedang menonton pertempuran, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan dia samar-samar menangkap bayangan yang menyapu ke arah pemuda itu. Segera setelah itu, pemuda yang belum pulih dari ketenangannya dipukul di punggungnya oleh kekuatan yang tak tertandingi. Puff! Pria muda yang berada di alam kesempurnaan alam Tao memuntahkan panah darah dan jatuh ke medan perang seperti meteorit. Pemuda itu terbalik di udara, berdiri di tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, menangkupkan tangannya ke arah Qigong, lalu berbalik dan menghilang ke kerumunan. Kecepatan tembakan Qigong muncul di benak Tan Yun, dan Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa kecepatan lawan sangat menakutkan. Pada saat ini, hal yang sama berlaku untuk Ke Gu di samping Tan Yun.
Wosh, Qi Gong menyapu panggung dan mendarat di sebelah Tan Yun dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Sesaat kemudian, dua keponakan permaisuri Liu, Liu Kongsheng dan Liu Konglong mengalahkan lawan mereka. Setelah 2 menit lagi, dua putra Marsekal Kota Utara, Si Tuyu, Si Tukuan, dan Zheng Rufeng, putra Marsekal Kota Barat, juga berkumpul untuk mengalahkan lawan mereka dan memenangkan kemenangan sempurna. Pada saat ini, pada platform pertempuran ketiga, seorang murid yang berada di alam kesempurnaan alam Tao, setelah terluka, dia buru-buru melarikan diri dari pedang Lu Chen. Dengan lambaian tangan kanannya, jarum beracun gelap menembus ke arah tenggorokan Lu Chen. "Sialan, kamu orang-orang yang tercela," ucap Lu Chen. Di mata Lu Chen yang seperti bintang, kemarahan merajalela, dan dia mengerahkan kecepatannya yang sebenarnya. Setelah dia menghindari jarum beracun ke samping, kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda, dengan semburan darah, melintas ke arah pemuda itu. "Kecepatan yang mengerikan, lebih cepat dari kecepatan Qi Gong," ucap Tan Yun terkejut. Di sisi lain, Qi Gong, Liu Kongsheng, Liu Konglong, Kegu, Zheng Rufeng, Si Tuyu, dan Si Tukuan, sama seperti Tan Yun, menatap Lu Chen dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Tanpa diduga, kecepatan gerakan Lu Chen akan sangat cepat. Di platform pertempuran ketiga, Lu Chen berdiri dengan bangga, dengan pedang tertancap di kepala pemuda Dao Ren Dao Cheng di belakangnya. Pemilik pedang itu adalah Lu Chen. Itu benar, Lu Chen yang termotivasi untuk membunuh, menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya, ketika dia melewati lawannya, dia menusuk tengkoraknya dengan pedang. Janin jiwa lawan dihancurkan. "Kamu sendiri yang mencari kematian, tidak ada yang bisa disalahkan," ucap Lu Chen tampak acuh tak acuh, dan ketika dia memberi isyarat, pedang ilahi terbang keluar dari tengkorak pemuda itu dan menelan cincin leluhurnya. Segera, Lu Chen menyapu medan perang. Di kursi menara, Helian Mengde menatap Lu Chen, dan berkata melalui transmisi suara, "Kaisar Agung, Lu Chen layak menjadi keturunan Kaisar Lu Jundao, dan kecepatannya sekarang tidak lebih lambat dari kecepatan Qi Gong, di mata bawahan, pemenangnya antara Lu Chen dan Qi Gong," ucap Helian Mengde. "Iya, Kaisar Agung Shizu setuju, saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda," ucap Kaisar Agung. Ketika keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara, Yu Yunxi berkata dengan cemas, "Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa bahwa Qi Gong dan Lu Chen benar-benar kuat," ucap Yu Yunxi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir, pada akhirnya, saya akan menggunakan pedang. Jika saya melakukan yang terbaik, itu mungkin bisa melawan keduanya," ucap Tan Yun. "Yah," Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, dan ketika dia mendengar Tan Yun mengatakan itu, dia merasa sedikit lega. Namun, pada saat ini, dia telah mengambil keputusan. Jika Tan Yun tidak dapat memenangkan kejuaraan pada akhirnya, dia akan mematuhi kata-kata guru dan mengikuti Tan Yun untuk meninggalkan dinasti leluhur Shizu. Saat ini, bintang-bintang bergerak, dan 2 hari kemudian, duel ketiga berakhir. Alasan mengapa butuh waktu begitu lama adalah karena pada tahap ke-12, 2 orang muda di alam kesempurnaan agung di alam Tao, itu Imban Fei, dan hanya setelah 2 hari 2 malam pemenangnya diputuskan. Helian Mengde menatap Qi Gong, Lu Chen, Tan Yun dan 19 orang lainnya di bawah Tong Tian Dautai, dan berkata, "Jika Anda bisa masuk 19 teratas, Anda semua jenius dengan masa depan yang cerah. Saya menyarankan Anda untuk menunggu, di duel berikutnya, jika kalah dalam pertandingan, kamu akan mengaku kalah, dan itu untuk menghindari kecelakaan. Oke, istirahat, dan bertarung lagi besok," ucap Helian Mengde. Mendengar ini, ke-19 orang berkata serempak, "Baik pemuja besar." Malam-malam, gelap tanpa bintang, gelap gulita seperti tinta. Di menara, Grand Marshal Qilong Kota Timur terbang turun dari menara, muncul di depan Qi Gong, dan mendirikan penghalang. "Anak ini telah melihat ayah," ucap Qi Gong membungkuk. "Jangan terlalu sopan." Qilong maju selangkah, menepuk pundak Qi Gong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lu Chen ini adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, dan dia pasti telah mendapatkan warisan sejatinya, mendapat metode kultivasi leluhur, juga dikatakan bahwa dia menyembunyikannya sangat dalam," ucap Qilong. "Ayah, keterampilan unik keluarga Qi saya tidak selalu lebih buruk daripada Kaisar Lu Jundao." Lu Chen tidak menunjukkan kartu asnya, begitu pula anak ini,
jika aku dan putri ketujuh sudah menikah, anak ini adalah raja di alam Tao, ucap Qikong. Mendengar ini, Qilong mengangguk dan berkata, bagus, layak menjadi putraku. Konger, kamu harus ingat itu, jika kamu dan Lu Chen benar-benar bertemu, kamu hanya harus mengalahkannya, kamu tidak boleh menyakiti hidupnya, jika ada yang salah dengan dia, Lu Jundao akan datang sendiri, dan ayah tidak akan bisa menyelamatkanmu, mengerti, ucap Qilong. Qikong mengangguk berat, ayah, yakinlah, anak ini mengerti, ucap Qikong. Yah, ayah tidak akan mengganggumu, kamu harus menyesuaikan mentalmu dan menghadapi lawanmu dalam keadaan terbaik, ucap Qilong. Setelah meninggalkan kalimat, Qilong menghilang dari udara tipis, dan kembali ke menara di saat berikutnya. Setelah Qilong pergi, Qikong mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya sekuat besi, jangan memikirkan hal-hal buruk untukku, jangan pikirkan siapapun, ucap Qikong di dalam hatinya. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. 19 orang, termasuk Qikong, Lu Chen, dan Tan Yun, tiba sesuai jadwal dan berdiri di bawah Tongtian Battle Stage. Pada saat ini, di Tongtian Dojo, tidak ada yang mengatur permainan judi, tetapi orang-orang kaya di pegunungan di luar kota tidak pernah berhenti berjudi. Peluang Tan Yun sangat tinggi sehingga dia selalu berada di urutan teratas daftar. Di Tongtian Dojo, di lantai atas menara dewa, Helian Mengde perlahan bangkit, membelai janggutnya dan tersenyum, sekarang adalah ronde keempat, 19 menjadi 10. Yang dapat angka 10 adalah yang beruntung dan akan masuk ke ronde kelima, ucap Helian Mengde. Bas! Helian Mengde melambaikan tangan kanannya, dan melepaskan bola cahaya 19 kekuatan leluhur yang ditangguhkan di depan 19 orang Tan Yun. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar Zuli diserap menjadi bola cahaya, bola Zuli pecah dan berubah menjadi 6. Si Tuyu memenangkan 10 undian, yang berarti dia akan dipromosikan secara langsung. Qikong menggambar, 1, dan dia terbang ke platform langit. Nama pemuda itu adalah Han Feng, dan keluarganya setia kepada Grand Marshal Dongzhen. Oleh karena itu, mengetahui bahwa dia bukan lawan Qikong, dia mengaku kalah sebelum naik ke atas panggung. Qikong berhasil maju, terbang menuruni platform pertempuran Tongtian, dan berdiri berdampingan dengan Si Tuyu. Pada saat ini, yang lain terbang ke platform pertempuran masing-masing. Pada tahap kedua, lawan Lu Chen di alam Tao tingkat ke-7 adalah seorang pemuda di alam Tao tingkat ke-9. Pemuda itu tidak bodoh, dia tahu bahwa dia bukan lawan Lu Chen, jadi dia dengan senang hati mengakui kekalahan dan terbang dari panggung. Di medan perang ketiga, Zheng Rufeng menghadapi seorang pria muda yang berada di ranah Taois. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, dan mereka bertarung dengan sengit. Untuk sementara, langit di atas medan perang ketiga runtuh. Di medan perang keempat, Kegu juga bertarung sengit dengan seorang pria muda dengan alam kempurnaan agung Tao dan sosok kecil. Pada tahap kelima, Liu Kongsheng yang berada di alam Tao tingkat 9, bertarung sengit dengan seorang pria muda yang di alam Taois. Di tahap pertempuran ke-7, Liu Konglong yang berada di alam Tao tingkat 9, mengalahkan seorang pemuda dari alam Tao tingkat 8 ke dalam bahaya berkali-kali. Si Tu Kuan yang berada di alam Taois pada tahap ke-8, berhadapan dengan seorang pemuda di alam Tao tingkat 9. Pada tahap pertempuran nomor 9, dua orang muda yang berada di alam Taois dengan sangat sempurna, dan tembakan gila mereka melawan Meimang tampaknya berimbang. Di panggung pertempuran nomor 6, Tan Yun menatap seorang pemuda berjubah putih yang berada di alam Tao di depannya, dengan niat membunuh yang tidak tersamar di matanya. Tan Yun bersuara. Attack Qikong, Song Li, apakah kamu ingin membunuhku, ucap Tan Yun. Tidak ada komentar, ucap Song Li menyipitkan mata ke arah Tan Yun, niat membunuh muncul di matanya, dan di dalam tubuhnya kekuatan angin dan guntur meledak tiba-tiba. Bas, Song Li membuka mulutnya, dan tombak dewa artefak Tao berkualitas tinggi dengan atribut angin dan guntur terbang keluar, membawanya ke tangannya, dan meraung, Xiao Zhang, tolong beritahu aku, ucap Song Li. Sebelum raungan itu jatuh, Song Li mengambil tombak ilahi ke udara dan muncul di kehampaan. Teknik tombak pemadam hantu dewa, ucap Song Li. Song Li berdiri di udara, dan tsunami angin dan guntur menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, dia memegang tombak ilahi, berkedip cepat dari kehampaan, sambil menari dengan gaya tombak.
Pada saat yang sama, setiap kali dia berkedip dan menarikan tombaknya, sesosok hantu membeku dalam kehampaan. Hanya dalam sekejap, 72 Song Li dengan tombak ilahi muncul di atas kepala Tan Yun. 72 Song Li, dengan siluet halus, tampaknya bukan tubuh normal. Tapi Tan Yun yang memiliki mata surgawi Hongmeng, bisa melihat di mana tubuh Song Li secara sekilas. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.